وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تنال وصحبه شيء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على آبائنا وأمهاتنا وساداتنا وجداتنا ومشايخنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاجتنا وحاجتكم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'atu wal ishruna. Makalah yang ke-29. Menguasai dan yang dikuasai. Menguasai dan yang dikuasai. An aliin radhiyallahu anhu tafaddala ala man syi'ta ay ahsin ilahi wa ta'alahi fa anta amiruhu. Berbuat baiklah dan kenikmatan kepada orang lain. Kalau Anda berbuat baik dan berbuat kenikmatan pada orang lain, fa anta amiruhu, maka Anda pemimpinnya. Anda berbuat baik pada orang lain atau memberi kenikmatan pada orang lain, maka Anda merupakan pemimpin darinya. Yang kedua, was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Mintalah kepada orang lain dan orang lain memberi pada Anda, maka Anda adalah asiruhu, jadi budaknya.
Jadi kalau Anda diberi oleh orang lain dan kalian terima, maka Anda menjadi hamba sahayanya, budaknya. Apa itu? Bisa harta, bisa ilmu. Anda menerima dari orang lain harta atau menerima ilmu, maka otomatis Anda akan menjadi pembantunya. Kama fil hadisi, wa man ahabba syai'an fahuwa asirul lahu. Barang siapa mencintai seseorang, maka dia akan menjadi hambanya, menjadi budaknya. Wastafni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Kemudian kalau Anda menjadi diri Anda sendiri, Anda menjadi diri Anda sendiri, aman sita semaumu, Anda menjadi diri Anda sendiri semaumu, fa innaka nadhiruhu. Maka kalian adalah sama dengan mereka, bebas Anda, tidak diatur dan tidak mengatur orang lain, tapi Anda mengatur diri Anda sendiri. Orang seperti ini bebas betul, merdeka betul. Karena apa? Dia tidak diatur dan tidak mengatur, bebas dia. Dalam soal apa saja? Dalam soal rezeki, dalam soal harta benda, dan sebagainya. Itu berarti Anda menjadi diri sendiri. Jadi kalau Anda memberi kenikmatan pada orang lain, memberi kesenangan pada orang lain, berarti Anda pemimpin. Pemimpin orang lain tadi. Lihat pemilu, kasih 20.000 melak, jadilah dia anggotanya. Nah itu ya. Jadi ingin dikuasai oleh orang lain, terimalah dari orang lain itu pemberiannya, otomatis Anda menjadi hambanya. Ada temanu dapat kiriman orang tua, kemudian Anda minta diberinya, wah itu kalian menjadi hambanya dia. Yang ketiga, kalau Anda menjadi diri sendiri, tidak memberi dan juga tidak ingin diberi, tidak memberi orang lain dan juga tidak ingin diberi orang lain, mandiri Anda, maka bebas Anda melakukan sesuatu. Nah, jadi pilihan silakan. Itu kata Ali karramallahu wajhahu. Dikata Ali begitu, kata Sayyidina Ali begitu. Ya. Al-maqalatus salasun. Makalah yang ke-30 dari Abi Zakaria Yahya ibnu Ad rahmatullahi alaihi. Tarkud dunya kullaha afdhul akhirah kulliha. Kamu tinggalkan dunia seluruhnya, maka akan mengambil akhirat seluruhnya. Karena apa? Tidak ada lain kecuali akhirat dan dunia itu.
tinggalkan dunia seluruhnya, maka akan Anda ambil akhirat seluruhnya. Faman tarakaha kullaha ail akhirati kullaha. Apabila kalian ambil dunia seluruhnya, maka akhirat tinggal, tidak ada bagian Anda. Jadi hanya dua itu. Kalau ambil dunia sama sekali, akhirat kalian dapat. Ambil akhirat sama sekali, ambil dunia sama sekali, akhirat kamu tinggalkan. Islam tidak begitu. Waman akhadha kullaha tarakaha. Apabila ambil seluruhnya, tinggalkan seluruhnya. Fa akhadtuha fi tarkiha. Maka seberapa besar Anda mengambilnya, itulah yang masih tertinggal. Anda ambil dunia separuhnya, maka ambil akhirat separuhnya. Apabila Anda ambil sepertiga akhirat, 2/3 dunia, begitu seterusnya. Kalian ambil berapa, itulah bagiannya. Wa tarkuha fi ahdiha ba'du dunya bisababi hubbil akhirah. Ambillah seluruhnya, maka Anda akan tinggalkan seluruhnya. Ambil dunia seluruhnya, maka Anda akan ambil akhirat seluruhnya. Nah, itu sudah hukum alam, namanya sunnah tunggal atau hukum alam atau natural law. Al-maqalatul hadiyatu wa salasun an Ibrahim ibnu Adhama rahimahullahu annahu qila lahu bi wajadta az-zuhda. Ibrahim ibnul A'zam ini asalnya adalah sultan, raja, seorang raja. Ibrahim ibnul A'zam seorang raja. Itu sangat sederhana ketika ia akan menjadi orang yang sufi. Suatu hari Ibnu A'zam mengumumkan, kita akan ketemu rakyat. Siapkan seluruhnya pertemuannya. Kata pengalim, oke, kalau itu semua kerja semua. Semua pembantunya kerja, asik semuanya. Ada pembantu asing ini. Ini kok pembantu asing enggak kita kenal siapa dia, enggak tahu. Tiba dia membersihkan kursinya, singgasananya Ibrahim ibnul A'zam. Membersihkan singgasananya Ibrahim ibnul A'zam. Kemudian pembantu ini lungguh di kursi itu, tertidur dia. Duduk di situ karena enak toh, kursinya singgasana bagus, enak, tertidur dia. Begitu dia bangun dicambuki orang. Dicambuk berapa kali dia. Kemudian Ibrahim datang ke tempat itu. Ada apa ini kok ribut-ribut di sini? Kan kita ketemu rakyat, ya. Tapi ada pembantu yang kurang ajar ini. Pembantu ini tadi membersihkan singgasana paduka. Kemudian dia kemudian menduduki kursi itu, menduduki singgasana itu. Berapa lama? Ya baru saja. Apa kata pembantu? Wahai Ibnul A'zam, saya baru saja duduk sebentar di istanamu. Sebentar sekali saya duduknya, tapi saya dihajar mati-matian oleh pengawalmu semua ini, menghajar saya. Bagaimana nanti akan dihajar orang yang setiap hari duduk di situ berlama-lama? Ibnu A'zam tersinggung. Iya, yang duduk di situ kan saya. Setiap hari kan saya duduk di situ dan lama-lama duduk di situ. Saya akan diazab oleh ya Allah. Masuk lagi tidak jadi pertemuan dengan rakyat. Gelisah, Ibnu A'zam gelisah sekali.
Kemudian malam hari tidur, itu pun gelisah. Ngoleng sana ngoleng sini tidak karuan Ibrahim bin Adham. Ada kemudian digenteng. Siapa digenteng? Saya Ibrahim. Ngapa digenteng? Cari unta saya. Kok digenteng? Lebih mustahil lagi kalau cari Tuhan kok di kamar. Itu jawabnya. Lebih mustahil lagi kalau cari Tuhan kok di kamar itu loh. Dia bangun. Ayo turun. Keluar dia turun. Ada apa? Kok mau temu saya? Saya cari unta di genteng tidak ketemu saya. Anda ini siapa? Mesti Anda bukan orang sembarangan. Anda sudah orang hebat. Tadi Anda buat gelisah ketika aku duduk sebentar saja di singgasana Ibrahim, terus dihajar banyak orang seperti itu. Endahno yang duduk di kursi singgasana setiap hari berlama-lama dia, berapa dia akan disiksa oleh itu. Saya tersinggung luar biasa. Kemudian saya tidak bisa tidur, malam tidak bisa tidur saya. Tiba-tiba Anda naik genteng karena cari unta katanya. Tidak akan dapat unta. Anda katakan pada saya, bagaimana Anda mencari Tuhan kok ada di dalam kamar seperti itu? Tidak akan ketemu. Itu mesti Anda bukan orang sembarangan. Pembantu, tetapi bukan pembantu Anda. Anda pendatang baru dan tidak dikenal oleh pembantu yang lain. Pembantu yang lain ditanya semua, tidak ada yang kenal dia. Siapa dia? Tidak ada yang kenal. Kalau gitu kita keluar. Kamu tak jawab siapa aku sebenarnya. Akhirnya Ibrahim mengikuti orang tadi di belakangnya terus sampai tengah padang pasir. Mau kemana ini? Ya kita cari Tuhan. Cari Tuhan kan begini caranya. Terus itu ada kambing 2. Untuk apa kambing 2? Kamu sembelih. Sembelih, masak ya. Ya. Nanti ambil hatinya. Hati 2 kambing kamu ambil. Yang lain hidangkan kepada tamu. Kita akan ada tamu. Tiba ada rumah di tengah padang pasir. Kemudian menyembelihlah 2 kambing tadi oleh Ibrahim tangannya sendiri. Seorang raja nyembelih kambing sendiri, dibersihkan sendiri, dimasak sendiri. Hanya ambil hatinya saja. Kemudian dihidangkan, sudah masak ini. Hidangkanlah. Dihidangkan. Banyak orang, ternyata banyak orang situ. Dihidangkan semua daging kambing tadi 2. Hatinya untuk dia diambil. Habis 2 kambing tadi habis. Ludes dan semua orang pergi. Dia tanya, siapa tadi? Ya tamu kita lah. Tamu wong kamu yang masak. Ya tapi saya tidak tahu, mereka tidak kenal, tidak ada yang kenal. Kamu tidak kenal rakyatmu. Dia mikirnya, iya, saya tidak kenal rakyat saya. Siapa mereka? Tidak kenal. Aku berada di istana terus menerus. Yalah kalau itu. Makanlah hatinya. Dia tidak tega makan hati itu. Karena apa? Dia hanya hati aja, hati tok 2. Ini apa artinya? Itu artinya bahwa hatimu kamu bersihkan dulu. Baru kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Itu. Akhirnya Ibnu Adham tinggal di situ, ditinggal oleh orang tadi. Tak tinggal ya, tinggal. Sendirian dia. Rumahnya sudah hilang. Loh, rumahnya tadi rumah kok sekarang sudah hilang? Ya udah. Sendirian dia sana. Nah, itu kisahnya Ibnul A'zam. Seorang raja kemudian berubah menjadi seorang sufi.
yang terkenal dan banyak kalimat-kalimat beliau yang dikutip oleh kitab-kitab, bermacam-macam kitab akan mengutipnya dari Ibrahim Ibnul A'dham. Ya, itu Ibrahim Ibnul A'dham. Seorang zuhud yang luar biasa. Ibrahim Ibnul A'dham yang seorang zuhud yang luar biasa. Dia tinggalkan kerajaannya demi mencari Tuhan. Wajtahada fil ibadati fi Makkah wa ghairiha. Kemudian dia sungguh-sungguh Ibrahim bin A'dham ini pergi ke Mekah dan kemudian dia beribadah di sana. Wa fir risalah Al-Qushairiyah wa Abu Ishaq Ibrahim Ibnul Mansur. Dalam satu tulisan ada mengatakan bahwa dia adalah Abul Ishaq Ibrahim Ibnul Mansur min Qurrati Balkho, kana min abna'il muluk, anaknya para raja. Fahurja yauman, keluar pada suatu hari mutasayyidan fa'atarahu sa'laban au arbaban wa fi talabi fahatafa bi hatifun ya Ibrahim alihada kulikta am bihada amartuk. Kemudian Nabi Ibrahim Ibn A'dham membara sampai ke Mekah dan sampai mana saja ditanya dia. Summa hatafa bi aidan min kurbusin suruji Allahumma lihada halakta wala bihada amarta fanazala anda bati wasadafa ra'iyan li abihi awadahu jubbatan lirra'i min sufi walibasaha wa'atahu farsahu fama ma'atu thumma innahu dakhalal badiyata summa dakhala makkata. Kemudian dari keluar masuk dari hutan dan masjid Makkah. Wa sahiba biha Sufyan ats-Tsauri. Temannya adalah berteman dia dengan Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in besar. Dia ketemu dengan Sufyan ats-Tsauri wal Fudail bin Iyad, dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang alim dari tabi'in yang sangat terkenal. Namanya Fudail bin Iyad. Sufyan ats-Tsauri juga sangat terkenal. Dia orang tabi'in. Di samping Hasan al-Basri. Bertiga itu dia 3 serangkai. Luar biasa. Wa hadal Syam. Kemudian masuk Syam. Wa mata biya dan mati di Syam. Wa kana taqulu min amaliyati bisul haso minal hasadi wa hifdil basatin wa ghairi dzalik. Itu Ibrahim Ibnul A'dham yang luar biasa, merantau kemana-mana sampai ke Syam, dia mati di sana. Ini tentu cerita singkat saja dari Ibnul A'dham ini. Qala ay Sayyidina Ibrahim, berkata Sayyidina Ibrahim. Nah, sekarang ceritanya Ibrahim Ibn A'dham tadi. Bisalah satyasya ra'aitul qabra musikhon. Aku melihat kuburan yang sangat mengkhawatirkan. Aiqatan lil qulub, mencopotkan hati. Hatinya copot gara-gara melihat kuburan. Walaisa ma'i munisun, dan tidak ada bersamaku munisun, orang yang tinggal. Aku melihat kuburan itu ngeri. Aku melihat kuburan itu ngeri. Wa ra'aitu tariqan tawilan.
aku melihat jalanku sangat panjang. Walaisa ma'izatun, padahal aku tidak punya bekal apa-apa. Warul jubarin, kemudian aku lihat jubbaro ay alladzi yakrahul ibada ala kulli ma arada. Ini nanti tadi pagi suara saya habis. Di tengah-tengah itu habis suara saya. Hilang. Tak golek ra kena. Kemana suara saya tadi? Hilang. Saya melihat kuburan itu mengerikan, sedang belum kudapati pelipur lara. Saya melihat jalan yang panjang, padahal belum kumiliki bekal. Dan saya melihat Allah yang Maha Perkasa akan mengadili, padahal saya belum mempunyai hujjah dan argumen untuk itu. Itu yang menggelisahkan Ibrahim. Aku ingin ketemu dengan Allah yang akan mengadili, padahal aku belum punya hujjah, belum punya alasan untuk apa. Yang dimaksud dengan jalan yang panjang di sini adalah jarak perjalanan menuju akhirat. Mesti lama. Jarak perjalanan menuju akhirat. Padahal aku belum punya amal kebajikan. Karena dia raja toh, raja semula banyak foya-foya saja, sekarang menjadi seorang zuhud. Zuhud adalah meninggalkan kebahagiaan dunia dalam rangka menggapai kebahagiaan abadi di akhirat. Itu zuhud. Ibrahim Ibnul A'dham adalah seorang sultan di negaranya, lalu meninggalkannya dan beribadah dengan sungguh-sungguh di Mekah dan kota-kota lainnya. Dalam kitab Ar-Risalah Qusairiyah disebutkan bahwa beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur dari sebuah daerah Balki, keturunan para raja. Pada suatu hari beliau berburu kelinci. Ketika sedang mencarinya, tiba-tiba dia mendengar seorang berteriak, "Hai Ibrahim, apakah untuk ini kamu diciptakan? Atau kamu memang diperintahkan untuk berbuat ini?" Itu ada suara dari luar. Kemudian di belakang kudanya ada yang menarik-narik salatnya manusianya. Lalu dia turun dari kudanya dan berjumpa dengan seorang pengembara. Dia mengambil jubah kepunyaan pengembara itu dan memakainya, kemudian memberikan kuda dan semua yang dibawanya kepada orang itu. Beliau kemudian masuk ke hutan, sampailah ke Mekah. Di sana beliau bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu ceritanya, bertemunya dengan Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail ibnu Iyad. Dia makan dan hasil tangannya sendiri, seperti buruh. Dia menjadi buruh metik anggur, buruh
memilah-milah anggur. Menjaga kebun itu karena ingin berusaha dengan tangannya sendiri. Suatu ketika ada orang minta, juraganya datang ke kebun. Dia ketika menjaga kebun, juraganya datang, tolong petikkan satu anggur yang manis, petikkan. Lah kok masam begini? Apa kata Ibrahim Al-Azam? Saya tidak tahu. Saya meskipun saya bertahun-tahun di sini menjaga kebun ini, saya tidak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam. Padahal dia menjaga, tapi tidak pernah mencicipi, karena bukan miliknya. Itu menjaga hati betul. Aku tidak tahu mana anggur yang manis dan mana anggur yang masam, tidak ngerti dia. Itu oleh majikannya dah menghentak dirinya. Iya, dia kan suruh menjaga, tidak untuk mencicipi. Ketika aku suruh mencari yang anggur yang manis, tidak ngerti dia. Ya sudah kalau gitu. Tapi majikannya gelisah dengan kalimat itu. Kalimatnya memang sekarang meniru gurunya tadi. Gurunya tadi kan begitu. Mengapa di genteng mencari unta saya? Aneh toh. Sekarang juga begitu. Tolong ambilkan anggur yang manis. Petiknya kemudian, kok masam? Mana tahu saya Tuhan. Saya kan hanya menjaga sini. Aku tidak bisa mencicipi yang tentang itu semuanya. Yang anggur yang manis yang mana, yang masam yang mana saya tidak tahu. Nah, itu meniru gurunya. Jadi guru akan menurun kepada santri-santrinya. Ya. Kalian nanti akan ikut guru-guru kalian. Kita gurunya menang, semua menang semua. Kan ikut gurunya. Gurunya ngomong, ikut ngomong semua nanti. Nah, itu artinya mereka ikut gurunya ya. Saya ngomong nanti kalian ngomong dewi-dewi kabeh gitu. Nah, itu ikut gurunya berarti. Faqala Sufyan As-Tsauri, alla tastanisa bikulli wajhin sobih ay musyrikin wala bisautin tayyibin aw ladidin fis sama'i wa syarihin fil qalbi wala bilisanin fasihin ay jayyidin. Itu kata Imam, kata Sufyan As-Tsauri. Bahwa tidak harus ramah terhadap setiap wajah ceria. Tidak harus ramah kepada wajah yang ceria. Terhadap setiap suara yang manis dan terhadap ucapan yang indah. Kalau ada orang berucap yang indah, berucap yang manis, wajahnya ceria, Anda tidak harus percaya dengan itu. Siapa tahu dia adalah rayuan gombal. Ya? Siapa tahu adalah rayuan gombal itu. Tahu gombal? Gombal. Gombal untuk lap itu, untuk ya. Makanya jangan mudah percaya. Itu kata Sufyan As-Tsauri. Alla tastanisa bikulli wajhin sabih wala bisautin tayyib wala bilisanin fasih. Jangan terlalu percaya dengan orang yang wajahnya ceria, dan jangan percaya dengan suaranya yang manis, dan jangan percaya dengan bilisanin fasih,
suara yang bagus. Bisa ia adalah tempat curang yang sangat mematikan itu. Kalau ia benar-benar, wah bahaya ya. Jangan terlalu percaya kepada rayuan yang manis. Jangan terlalu percaya kepada suara yang bagus. Jangan terlalu percaya kepada lisan yang manis. Jangan percaya itu. Itu pelajaran khusus, pelajaran kalian. Nanti dirayu oleh ikut Anda. Al-maqalatus salisatu wassalasun. Makalah yang ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala az-zuhdu salasu ahrufin. Zuhud adalah 3 huruf. Zayun, wahayun, wadalun. Waza'u zatun lil ma'ad. Za singkatan dari zatun lil ma'ad. Sangune di akhirat nanti. Sangu di hari kiamat nanti. Itu zahid. Kemudian apa sangunya? Taqwallah. Sangunya adalah taqwallah. Wal ha'u dan hak. Hadyun lidin, petunjuk agama. Sulukun torik. Sulukun jalan, torikin jalan. Yusilu ila tariqah al-Muhammadiyah. Jadi yang namanya hak adalah kepanjangan dari hadyun lidin, petunjuk agama. Wadalu dawamun ala ta'ah. Acek dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waw za ada zadun lil ma'ad. Kemudian ha hudan hadyun lidin. Yang ketiga dal dawamu ala ta'ah. Itu zuhud. Kepanjangan dari zatulil ma'ad, bekal akhirat. Yang kedua hadyun lidin, petunjuk dalam agama. Yang ketiga adalah dal dawamun alat ta'at, abadi istiqomah dalam bertaat. Benar juga ya. Jadi mengikuti gurunya diam-diam semua. Yang diam sana ya, diam. Maqalatur rabi'atu wa salasun. Makalah yang 34. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Fi maudin akhir, dalam panggonan yang akhir. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Az-zuhdu, zuhud terdiri dari 3 huruf. Az-zayu tarkuz zinah, wal ha'u tarkul hawa, wad dalu tarkud dunya. Zadun lil ma'ad.
Az-zadu tarku zina. Za adalah meninggalkan berias. Orang zuhud berias ditinggalkan. Pakaiannya gembel-gembel. Ha tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Wadal tarkud dunya, meninggalkan dunia. Dunia ditinggalkan, nafsu tinggalkan, berhias tinggalkan. Itu orang zuhud. Itu dulu. Sekarang enggak. Tinggalkan keindahan tapi dia tetap berpakaian rapi. Tinggalkan hawa nafsu, dia tetap berada di kota. Tinggalkan dunia, tetap siap bersama dunia. Itu juga disebut zuhud modern. Modern. Jadi zuhud itu tidak seperti gambaran ini. Ini kan zaman biyen. Pakaian tidak pernah ganti. Kan tidak berias toh? Tidak pernah ganti sampai gembel-gembel, rambutnya panjang sampai ke tanah. Wah, itu orang hutan. Dunia ditinggalkan, ya betul, dan gelandangan jadinya, nyusahkan orang jadinya. Tapi sekarang orang zuhud tidak seperti itu ya. Makalah yang ke-15 35 An Hamidil Alfaf An Hamidil Lafafi rahimallahu annahu atahu rajulun faqallahu ausini. Dan Hamid Al-Lafaf rahimallahu annahu atahu datang kepada Al-Lafaf sapa rajulun faqallahu ausini, nasihati aku. Ai bima yanfa'ni fiddin, nasihati aku dengan sesuatu yang bermanfaat untuk agama. Faqala ij'al lidinika ghilafan ka ghilaful mushaf. Jadikan agamamu mengkilat seperti mengkilatnya sampulnya mushaf. Ini kan enggak, untuk sekarang enggak cocok, enggak sesuai lah. Qila lahu ma ghilafuddin, seperti apa yang dinamakan ghilafuddin? Tarkul kalami illa ma la budda minhu, tinggalkan berkata-kata kecuali yang berkepentingan saja. Wa tarkud dunya, tinggalkan dunia illa ma la budda minhu, kecuali yang dibutuhkan saja. Wa tarkul muhalatatin nasi illa ma la budda minhu, tinggalkan campur dengan manusia kecuali yang kita butuhkan saja. Ada yang mengatakan begitu, yang namanya zuhud seperti itu. Jadi bermacam-macam zuhud itu.
Syariat itu juga disebut agama dan fungsinya. Millah yaitu kumpulan peraturan yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mazhab adalah dasar yang bersumber pegangan hukum. Mazhab adalah sumber untuk pegangan hukum. Luqman berkata, "Idza kanal kalamu fil khairi kal fiddati husnan, kana sukutu anis syarri kadzabi fil husni." Apabila berbicara tentang kebaikan itu bagus seperti perak, maka diam dari membicarakan kejelekan itu pun bagus seperti emas. Sebagai manusia, seperti yang terangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang tidak mempunyai ucapan dan hati, suka berbuat maksiat, menipu serta tolol, berhatilah terhadap mereka dan janganlah berada dalamnya, karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksa. Yang kedua, manusia yang mempunyai lisan namun tidak mempunyai hati. Dia berbicara tentang hikmah atau ilmu namun tidak mengamalkannya, mengajak manusia kepada Allah namun dia lari dari Allah. Jauhi mereka agar kamu tidak terpikat dengan kelezatan lisannya, sehingga kamu tidak terbakar oleh maksiat-maksiatnya dan tidak akan terbunuh oleh bau busuk hatinya. Yang ketiga, manusia yang mempunyai hati namun tidak mempunyai ucapan, mereka adalah orang yang mukmin, yang ditutupi oleh Allah dari makhluk-makhluknya, diperlihatkan aib-aib dirinya, disinari hatinya, diberitahukan kepadanya bahaya-bahaya bergaul dengan sesama manusia dan kesialan ucapan mereka. Mereka tergolong orang-orang yang menjadi waliullah. Mereka tergolong orang yang menjadi waliullah yang dipelihara dalam tirai Allah dan memiliki segala kebaikan, maka bergaulah layaknya ia, niscaya kamu dicintai oleh Allah. Yang tiga ini kita inginkan. 1, 2 ndak. 4, manusia yang belajar, mengajar dan mengamalkan ilmunya. Mereka mengetahui Allah SWT dan ayat-ayatnya. Allah menitipkan ilmu-ilmu yang kepadanya dan dia melapangkan di dalam dadanya untuk menerima ilmu-ilmu. Maka kamu harus takut, menyalahi, menjauhi dan meninggalkan nasihat-nasihatnya. 3, 4 ini yang kita harapkan. Asal dari zuhud. Aslu zuhdi al-ijtinabu anil maharimi. Zuhud adalah meninggalkan barang-barang yang haram. Kabiriha wa sogiriha, banyaknya atau sedikitnya. Wa ada'u jami'il faraidi yasiruha wa asiruha, menunaikan semua fardu-fardu, baik yang ringan-ringan atau yang berat-berat. Wa tarkud dunya ala ahliya, dan meninggalkan dunia atas ahlinya. Qaliliha wa katsiriha, sedikit atau banyak.
Wah, ini terganggu betul ini. Yang dinamakan tawakal adalah huwa as-sifatu bima indallahi wal yasu amma fi aidin nasi. Yang disebut tawakal adalah percaya dengan penuh mantap terhadap segala yang di sisi Allah serta sama sekali tidak mengharapkan apapun di tangan manusia. Itu namanya tawakal. Fattaslimu wa al-inqiyadu li amrillahi ta'ala wa tarkul a'radi fima la yulaimu. Sedangkan yang namanya taslim adalah taat dan tunduk terhadap perintah Allah serta menghindar dari perbuatan berpaling menuju hal-hal yang tidak sepatutnya. Itu namanya taslim. Ini memang tidak menarik zuhud nih. Meninggalkan dunia, padahal kamu sangat mencintai dunia toh. Suruh meninggalkan gimana? Al-maqalatu sadisatu wa salasun. Makalah yang ke 36. An Luqmanil Hakimi annahu qala libni ya bunayya innan nasa salasatu aslasin sulusun lillahi wa sulusun linnafsihi wa sulusun lidud. Wahai manusia, kata Luqman Hakim, manusia terbagi 3, sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiganya untuk dud apa namanya? Ulat kecil-kecil. Ulat kecil-kecil. Adud itu ulat yang makan orang apa namanya? Orang kalau busuk ya kan dimakan ulat itu. Hah? Belatung ya, belatung. Dud itu belatung. Jadi manusia tuh sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk belatung. Wa amma ma huwa lillah furuhuhu. Adapun yang untuk Allah, roh akan kembali kepada Allah. Maka untuk Allah tadi perbuatannya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri, sedangkan mudaratnya atas dirinya sesuai dengan perbuatannya telah dia lakukan, dan jasadnya akan dimakan oleh apa tadi? Belatung jika telah mati. Tidak menarik. Al-maqalatu sabi'atu wa salatun.
Makalah yang 37. An Aliin karamallahu wajahu radhiyallahu anhu annahu qala salatun yazidna fil hifdi. 3 hal dapat menambah kekuatan hafalan dan menghilangkan lendir dahak, yaitu bersiwak, puasa, dan baca Al-Quran. Siapa tadi yang tanya untuk menguatkan hafalan? Ada ya? Kelas 2 biologi 2. Untuk menguatkan hafalan, lihat. Kelas biologi 2 ya. Yang tanya tadi pagi, tanya kemarin ya? Tanya kemarin. Salasun yazidna bil hifzi. 3 hal dapat menambah kekuatan hafalan. Wa yudhibnal balgham. Menghilangkan lendir. As-siwaku, siwak. Sikatan gigi yang bersih. Wasaumu, puasa. Wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Kalau akan kuat ingatannya maka bersiwak, puasa, dan baca Al-Quran. Gampang tuh itu? Siwak, puasa, baca Al-Quran. Untuk memperkuat hafalan. Dengarkan ini. Untuk memperkuat, ini dari Sayyidina Ali. Untuk memperkuat hafalan, bersiwak, sikatan, wasaum, puasa, wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Itu bisa memperkuat hafalan. Lendir dahak. Air ngono ini untuk menarik. Kalau tadi kan zuhud asing semua gitu. Lendir dahak adalah salah satu dari 4 macam unsur temperamen yang membentuk watak manusia. Lendir dahakmu itu yang membentuk watak Anda. Nah, dengarkan baik. Lendir Anda jangan kamu buang sembarangan itu. Kita kan buang lendir sembarangan toh, langsung buang gitu aja. Itu menunjukkan temperamen Anda, karakter Anda. Hindari itu. Dahak kita ini adalah menunjukkan temperamen Anda. Dahak itu menunjukkan karakter kita, watak kita. Oleh karena itu hilangkan dengan cara bersiwak. Kalau siwak yang bersih betul supaya tidak berdahak. Yang kedua, as-saum, puasa. Oh ya, lendir ada lendir dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Nah itu. Ada lendir dahak, ada darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Itu sangat menentukan karakter seseorang, watak seseorang. Secara fisik, dari kedokteran bisa studi, bisa dipelajari ini. Lendir, dahak, darah, empedu hitam, dan empedu kuning. Itu bisa dipelajari lewat orang dulu sudah menemukan tapi tidak dijelaskan lebih lanjut. Cuma diketahui itu aja. Ya, itu adalah memperkuat hafalan.
Al maqalatu salasun. Saminatu wa salasun 38. An Ka'bil Akbar. Ini banyak ditanya, siapa Ka'bil Akbar itu? Ka'bil Akbar ay al-majail ulama minal Yahud. Ulama dari orang Yahudi. Wa aslama fi Ramadan Sayyidina Umar Khattab. Waktu dia masuk Islam pada bulan Ramadan pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Al-khusunu lil mu'minini minasyaiton talasin. Benteng kaum mukminin dari godaan setan ada 3, yaitu al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng pertama. Benteng dari setan ada 3. Al-masjidu, masjid. Zikrullah hisnun, ingat Allah terus, itu juga benteng dari setan. Zikir pada Allah. Wa qiraatul Quran hisnun, dan baca Al-Quran adalah juga benteng. Ada 3. Benteng manusia dari setan ada 3. Masjid, zikrullah, qiraatul Quran hisnun. Masjid itu begini. Suatu hari Rasulullah keluar dari dalamnya menuju masjid malam-malam hari, sepi. Kemudian di depan masjid itu banyak setan-setan. Rasulullah datang tidak tahu mereka. Terkejut loh Rasulullah, ya. Apa kata si Rasulullah? Hei setan-setan, mengapa tidak kau ganggu yang di masjid itu? Ada 2 orang, satunya sholat, satunya tidur. Apa kata setan? Saya dengan yang sholat tidak takut Rasulullah, tapi yang dengan tidur loh, aku takut. Apa sebabnya? Yang tidur itu adalah orang berilmu pengetahuan, yang sholat tidak berilmu pengetahuan. Jadi aku dengan sholat tidak takut, tapi dengan yang tidur takut. Nah, jadi orang berilmu pengetahuan meskipun tidur ditakuti oleh setan. Dengar ya? Orang berilmu pengetahuan tidur pun ditakuti oleh setan dia. Orang sholat tidak ditakuti oleh setan karena tidak berilmu. Jadi setan takut pada orang tidur tadi karena apa? Orang tidur dia adalah berilmu pengetahuan dia. Itu pengakuan setan terhadap Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak takut dengan yang sholat itu. Dia tidak punya ilmu pengetahuan. Saya takut dengan sholat itu. Yang sholat adalah berilmu pengetahuan. Saya takut dengan yang tidur itu. Nah, jadi orang ilmu pengetahuan tidur pun ditakuti oleh setan. Itu dialog Kanjeng Nabi kepada setan. Loh, kok Kanjeng Nabi bisa melihat setan? Ya Nabi namanya. Kanjeng Nabi bisa melihat setan karena Nabi. Kalau kita melihat setan enggak? Anda dilihat oleh setan tapi tidak bisa melihat setan. Nah, Anda semua dilihat oleh setan tapi tidak bisa melihat setan. Nah, itu bedanya Anda dengan Nabi. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. La siyama ayatul kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling ditakuti oleh setan.
Asalkan dibaca loh. Kalau kaligrafi buahku tempelkan dinding tidak akan baca, tidak takut ya. Asalkan kamu baca, dia takut. Karena membekas, bacaan membekas dalam diri. Kama mujarrabun, dia sangat mustajab. Ayat kursi itu adalah mujarrab, sangat mujarab dia. Oleh karena itu, kalau kita akan supaya tidak mimpi yang aneh-aneh, sebelum tidur baca ayat kursi. Baca ayat kursi supaya tidur kita nyenyak dan tidak diganggu oleh mimpi yang aneh-aneh. Tiga gudang Allah 39. Maqalatut tasiatu wasalasun 39 adalah tiga gudangnya Allah. An ba'dil hukama annau qala salasun min kanzillahi ta'ala. Ada tiga gudangnya Allah. Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran. Kefakiran adalah merupakan gudangnya Allah. Yang kedua al-maradu, sakit. Sakit adalah gudangnya Allah. Yang ketiga as-sabru, sabar adalah gudangnya Allah. Jadi gudang Allah itu tempatnya tidak enak-enak. Fakir, sakit, bersabar. Oleh karena itu begini. Kalau ada orang sakit, disunatkan apa Anda? Melihatnya ya, besuk ya, besuk istilahnya. Itu kalian siapkan permohonanmu apa? Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Kamu doakan dulu yang sakit. Semoga cepat sembuh ya. Ya. Semoga sehat-sehat saja. Ya. Terus kamu punya unek-unek, kamu utarakan. Saya akan ujian ini, doakan ya, saya dapat nilai yang bagus-bagus. Ya, amin. Aminkan saja, itu sudah luar biasa. Jadi Anda punya doa, punya inginan, sampaikan dengan yang sakit mengaminkan, sudah bagus itu. Saya ingin ujian ini supaya saya lulus nanti ya. Ya. Iya tok sudah bagus. Kenapa? Orang sakit itu mustajab. Orang sakit itu doanya mustajab. Orang sakit. Orang sabar juga mustajab. Doanya mustajab orang sakit. Orang sabar itu. Sabar ada 3 kemarin. Apa? Sabar. Sabar menjalani kewajiban-kewajiban. Sabar menjauhi larangan-larangan. Dan sabar ketika kita kena musibah. Di sabar itu ada 3. Orang sabar juga mustajab. Al-maqalatul arba'un. Maqalah yang ke-40. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma khina su'ila ma khairul ayam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khina ketika su'ila ditanya ma khairul ayam, apa yang paling bagus hari? Fama khairu syuhur,
apa yang paling bagus dalam soal bulan, wa ma khairu a'mali faqala. Abdullah bin Abbas khairul ayami yaumal jum'ati. Kemarin berarti ya? Hari ini, kemarin ya? Hari ini. Hari ini Jumat ya? Hari ini Jumat. Oh iya tadi ya, Jumat tadi. Ingat, apa hari yang paling bagus? Yaumul Jumat. Khairul ayam, sebaik-baiknya hari-hari, yaumul Jumat, pada hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayam atahullahu ta'ala lihadil ummatil muhammadiyah. Karena ini hari adalah sayyidnya, bendorone, majikannya hari. Wa khairu syuhuri syahr Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Jadi hari ini terbaik semua. Hari Jumat dan hari Ramadan. Ya. Hari ini keduanya kenain. Karena apa? Turun Al-Quran dalam Lailatul Qadar dan siam. Turun Al-Quran ada malam Lailatul Qadar, kita wajib puasa. Bahkan sholat yang sunnah saja dihitung sebagai sholat fardu. Jadi kalian sholat fardu, sholat sunnahnya 21 rakaat sama dengan sholat fardunya 21 rakaat. Qala Abu Bakr Ar-Warraq, Syahrul Rajab Syahrul Zar. Bulan Rajab adalah hari nanam. Wa Sya'ban Syahrul Syaqal Zar. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan mengairi tanaman. Syahrul Ramadan Syahrul Hasadi. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan metik hasil. Rajab kita nanam, Sya'ban kita airi, Ramadan kita petik. Wa khairul a'mali sholatul khamsi liwaktiha. Sedangkan amal yang paling bagus adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Ingat ya, yang baik. Anda sholat 5 waktu, tepat waktu, berjamaah itu terbaik. Oleh karena itu jangan kau tinggalkan nanti kalau pulang. Pulang hanya berapa hari, angus semuanya, tok tinggal kabeh, turu tok isine. Ada gitu? Ada gitu tak? Oleh karena itu nanti kalau kalian pulang jangan sampai kau tinggalkan sholat 5 waktu tepat waktu. Kalau dekat masjid sholat di masjid, dekat mushola sholat di mushola. Kalau jauh dari mushola, jauh dari masjid, ajak orang tua sholat bersamaan. Loh, tidak pernah kami ajak sekali-sekali. Ayo Pak, jadi imam, sholat. Jadi imam bapaknya. Ada yang tidak pernah jadi imam toh? Ayo Pak, jadi imam sana. Kalian suruh supaya hatinya, wah iya anakku tenanan gini. Paham ya? Jadi kalian nanti kalau pulang jangan karena sholat fardu, apalagi di bulan Ramadan, luar biasa dia. Bisa menghadirkan orang tua kalian yang tidak pernah sholat jamaah, begitu kalian ajak terus dia akan sholat jamaah terus dengan orang di rumah Anda.
biasakan sholat berjamaah itu. Jangan sudah ada azan, sudah keliweran, karuan nunggu rakaat terakhir. Masbuk. Ya, itu ada yang gitu tuh, nunggu rakaat terakhir. Jeding, berdiri aja ndak wudu-wudu. Rakaat terakhir baru dia dekat. Nah, itu masalah itu. Jadi sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Karena apa? Dia adalah pintu amal. Pintunya amal adalah sholat tepat waktu. Faidha futihatis sholatu futihat sairul amal. Kalau sudah terbuka sholat berjamaah setiap waktu, maka seluruh amal yang lain akan terbuka. Dengarkan. Kalau sudah terbuka sholat 5 waktu menjadi andalan di rumah itu, maka seluruh amal yang lain akan terbuka. Bagaimana Allah tidak tahu? Allah bukakan, kita tidak tahu. Paham ya? Jadi kalau sudah kalian terbuka sholat berjamaah di rumah Anda, akan terbuka seluruhnya. Amal sholat yang lain akan terbuka. Wa idza sudat apabila dia telah buntu, alah apa sholatnya barangmu. Itu nyambut gadung rampung. Nah, berarti kalau Anda sudah tertutup itu, tutup semua amal-amal baik-baik. Perhatikan baik. Kalau Anda mampu mengajak orang tua kalian sholat berjamaah setiap waktu, maka amal perbuatan baik-baik akan terbuka. Tapi kalau orang tua kalian nutupi, tidak mau, ada alasan pokoknya soal kerja terus, nah itu berarti nutupi. Salah satunya hanya itu, Anda bisa mengajak yang mendikte orang tua kalian. Ayo Pak, kita sholat berjamaah. Nah, sudah azan itu. Nah, kalau orang tahu diam saja, ajak 2 kali. Ayo Pak, sekarang sholat berjamaah. Mulai. Ayo Pak, kita sholat berjamaah. Bapak jadi imam. Nah. Enak aja. Ajak orang tua kalian sholat berjamaah. Dia adalah istimewa betul. Dan itu kalian tidak akan dibantah. Ayo Pak, kita sholat berjamaah. Nanti ajalah pekerjaan diselesaikan. Kadang-kadang pagi-pagi sudah mencuci mobilnya, padahal belum sholat itu, belum mandi dirinya, mobilnya dulu dimandikan. Wah, berarti cinta dunia luar biasa. Jadi tolong betul pesan saya ini, ajaklah orang tua kita sholat berjamaah di rumah. Kalau jauh dari musola, jauh dari masjid. Kalau dekat musola, ajak ke musola. Dekat masjid, ajak ke masjid. Supaya dia terketuk hatinya untuk jadi imam. Bapak kita adalah imam kita. Bagaimana bapak kita tidak pernah sholat berjamaah? Terus dendam dia. Apa dendamnya? Dipondokkan anaknya biar sholat berjamaah, baru bapaknya tidak pernah sholat berjamaah. Nah, itu kan dendamnya aja, tak pondokkan biar nanti kalian diundang tuh. Loh, kamu santri kok enggak? Nah, makanya sebelum terjadi itu, ajak bapak ibu Anda sholat berjamaah. Akan terbuka amal-amal baik banyak sekali. Ya, itu
fa innaha abwabul a'mali fa idza futihatis sholatu futihat sairul a'mal. Apabila terbuka salat berjamaah maka akan dibukakan futihat sairul a'mali, akan dibukakan seluruh amal perbuatan. Dan hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau yang lain kau elek no, dia bantah. Bapak kita akan bantah. Tapi kalau kalian ajak untuk sholat berjamaah, tidak akan bantah dia. Menang paling menang aja. 2 kali. Ayo Pak kita sholat berjamaah. Nah, sambil senyum, sambil manis, sambil tertawa lah. Jangan merengut. Kalau merengut jangan marah. Ayo Pak kita sholat berjamaah yuk. Nah, sambil tertawa saja. Paham ya? Ayo. Dari sekian banyak ini siapa yang sholat berjamaah rutin? Semua ya? Rutin. Orang tua kalian rutin enggak? Rutin ya? Alhamdulillah. Ini datang sana, datang sini sebelah sini. Lihat. Apakah orang tua kalian rutin sholat berjamaah? Alhamdulillah, sip. Ya, sip bagus. Ini apakah orang tua kalian rajin sholat berjamaah? Sini. Sini diam. Apakah orang tua kalian rajin sholat berjamaah? Lu ndak Ini sebelah sini. Apakah orang tua kalian rajin sholat berjamaah? Sekali lagi. Tidak yakin. Apakah orang tua kalian rajin sholat berjamaah? Iya ya. Bagus. Ya, jangan ingkari diri sendiri ya. Jangan ingkar diri sendiri. Bohong di sini nanti. Iya betul. Kalau yang belum nanti ajak. Setelah pulang dari sini kamu ajak orang tua kalian sholat berjamaah. Sana. Tadi sudah ya. Apakah orang tua kalian rajin bersolat berjamaah? Lihat jawaban ya. Sini kok jawab ngono? Situ kan jawab gini. Bagus, sana bagus, sini bagus. Gini. Loh, soalnya ada pernyataan nih. Barang siapa rajin sholat berjamaah di rumah, maka akan dibukakan Allah semua amal-amal baik di belakangnya. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat itu tiang agama. Kalau dibukakan langsung kita menjadi ahli sholat. Wa idza futihatis sholatu futihat sairul a'mali. Wa idza suddat. Nah, sebaliknya terjadi perbaliknya. Famata Ibnu Abbas, meninggal sahabat Ibnu Abbas. Famadu ala dzalika talat ayamin balu aliyan radhiyallahu an. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suila an dzalik. Fa ajaba bidzalika. Jawab dengan sama dengan di atas. Apabila sholat kita dipimpin oleh ayah kita di rumah selalu berjamaah, maka amal-amal perbuatan baik akan terbuka seluruhnya. Ingat baik-baik itu. Lau suilal ulama wal hukama wal fuqahau minal masyriq wal maghrib. Andaikan ditanya semua para ulama, hukama, fuqaha dari timur dan maghrib akan jawab sama. Nah, sedang mutafaqun alaih itu. Dari timur sana sampai barat, ulama, fuqaha, hukama ditanya akan sama jawabannya. Gimana cara membukakan agar amal perbuatan kita bagus? Mulailah dari rumah Anda.
orang tua Anda, bersama ibu Anda, semua membuka. Yang berhak membuka adalah orang tua kalian, kepala rumah tangga kalian yang boleh membukanya. Wa khairu syuhuri ma tatubu fi ilallahi taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan adalah di mana kita tepat pada saat itu taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas, taubatun nasuha an-nadam. Kapok. Apa kapok? Kapok ya, kapok. Terus kapok bil qalbi dengan hati, wastighfaru bil lisani, lisannya istighfar, wal iqla'u bil badani, lakukan dengan badan, wal atmaru ala alla ya'uda ila man Allah anhu. Wakila taubatun nasuha alla yabqa ala amali atrun ila maksiati. Taubat nasuha adalah tidak menetapkan perbuatan yang lalu, sudah selesai yang lalu. Sirron wa jahron, rahasia atau terang-terangan. Wakila allati turidu sahibal falah ajilan wajilan khairul ayami ma tarju fid dunya ilallah. Kapan hari terbaik? Hari terbaik adalah ketika kita keluar dari bumi ini membawa amal yang baik, membawa amal yang soleh. Hari apa yang terbaik? Ketika kita keluar dari bumi ini, mati artinya kita membawa amal yang soleh. Mu'minan billah wa qala syair fi sebaik-baik hari adalah kita keluar dari dunia ini dengan membawa amal-amal yang baik. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil Rabbi fa'fana bi barakatihi fa'amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana bi barakati wa bina husna bi hurmati fa'amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana wa bina husna hati wa hati wa mu'afati Allahumma inni istaudatuka ma qara'tu farjudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.